Kita akan memberitakan langsung dari Bareskrim Polri yang hari ini Bang Rizal dan kawan-kawan akan sebagai tim pemburu ijazah Jokowi ya. Apa yang akan dilakukan hari ini di Bareskrim Polri? Kita langsung tanya kepada beliau. Apa Bang Rizal yang hari ini agendanya, Bang? Jadi hari ini tuh untuk ketiga kalinya kita datang ke Bareskrim menambah bukti-bukti berkaitan dengan pengaduan masyarakat pada tanggal 13 Mei yang lalu. 13 Mei itu ada 6 bukti masukan pengelampiran. Kemudian pada tanggal 4 Juni, 4 Juni tambah 5 bukti. Nah sekarang tanggal 1 Juli Insya Allah akan memasukkan kita 5 lagi. Jadi total sudah ada berapa 16 nih? Itu 16. Harapan kita kalau sudah 16 masa tidak bergerak dong. Gitu kan. Mulailah dilakukan soal penyelidikan dong, gitu kan, Mabes Polri ini karena yang kita adukan juga bukan hal yang tidak punya perhatian publik. Kan? Kita kembali ke keyakinan kita tentang ijazah Joko Widodo yang diduga kuat palsu itu kita laporkan kembali kan ke Mabes Polri ini. Kurang lebih begitu agenda kita hari ini. Nah mudah-mudahan signifikan yang sekarang pembuktiannya sehingga mau tidak mau ya pihak Mabes Polri, Bareskrim dalam hal ini ya melakukan tindak lanjut lah gitu kan, tidak perlu lagi menunggu lama-lama. Jadi 16 bukti yang diajukan Bang Rizal ini bukti dugaan ijazah palsu ya, bukan bukti ijazah asli ya. Bukti dugaan ijazah palsu dibuatnya di pasar pramuka. Jadi lebih jauh lagi kita berbicara tentang bukan hanya palsu asli. Di mana si palsu dibuat. Gitu. Jadi lebih melompat. Nah 5 bukti yang hari ini diajukan apa saja, Bang? Ya yang pertama kaitan dengan masalah di Solo. Kan ada aktivis Solo yang menerangkan bahwa Jokowi itu dulu di Solo Dr. Andes gitu, insinyur satu. Yang kedua juga Beator menambahkan bahwa waktu di Solo itu alumnus dari STIE Surakarta bukan UGM. Gitu. Karena ini baru bahkan ada sekda yang menyatakan ruangan kantor dia sebelahan dengan Jokowi nggak pernah mendengar selama di jabatan sebagai sekda itu Jokowi alumnus UGM itu ada gitu kan. Itu bagian Solo. Yang kedua bagian PDIP. Bahwa PDIP waktu menerima berkas itu mereka ragu dan itu dianggap masalah pada waktu itu. Gitu, tentang statusnya kok begini gitu kan, fotonya begini, dokumen-dokumennya begini. Cuman karena memang satu-satunya calon dan sudah harus goal, akhirnya diabaikan soal dokumen tadi. Tapi keraguan ada, nah itu diterangkan oleh ya kader PDIP yang jadi relawan Jokowi Ma'ruf, yaitu Yulianto. Nah yang terakhir, bagian yang berkaitan dengan masalah temuan KIP. KIP ya. 3 berkas pendaftaran ijazah itu yang dilegalisir gitu kan, itu ternyata kita meyakini akhirnya tidak sah itu untuk dijadikan sebagai dokumen persyaratan. Legalisirnya tidak benar gitu kan, bahkan nanti kita akan dalam dan kita telah menerima poin bukti yang nanti dimasukkan juga keputusan KIP-nya. Bahwa UGM tidak pernah melegalisir. Bayangkan itu dokumen yang jadi persyaratan untuk KPUD Solo, KPUD DKI, kemudian sampai ke KPU, itu kan itu di dokumen tuh dengan itulah maka Jokowi jadi itu dilegalisir. Tapi UGM menyatakan tidak pernah melegalisir. Bayangkan palsu jadi. Gitu. Jadi ini yang paling penting nanti akan kita setelah kita sampaikan gitu kan, mohon ini dengan ini masa diem aja gitu. Berarti ada 3 ini ya klaster ya kalau ada klaster Solo, klaster PDIP sama klaster KIP. Kita bahas satu-satu coba.
Dari klaster Solo dulu, Bang Rizal. Bang Rizal dapat bukti pengakuan yang di Solo tadi dari mana, Bang Rizal? Saya semua itu 4 video, Oke. gitu kan. 1 PDF putusan. Hmm. Jadi 5 yang Oke. sekarang masuk kan. Nah, yang sifatnya yang video itu 1 dari yang beredar semua itu kan ya kita tangkep lah, itu kan orang bisa nangkep bisa enggak. Kalau saya tangkep gitu kan. Oke. Itu soal aktivis malari 74 namanya Lilik ya. Oke. Nah, itu yang menerangkan tentang itu. Dr. Andes loh. Bahkan dia menyebut pembuatan itu dilakukan oleh Eko Sulistyo dan Pratikno loh. Sama kayak Bang Rustam dong. Jadi ini beberapa sumber jadinya kan. Mutawatir kalau hadis mah gitu kan dari beberapa sumber. Jadi banyak sumber ya benar. Oke. Itu. Nah itu Solo. Kemudian Beator menerangkan juga Solo. Beator Suryadi. Dia tegaskan kembali bahwa di Solo itu dia menggunakan data alumnus STIE-nya Dumatno. Oke. Gitu. Dumatno ini yang diambil gitu ijazahnya oleh Jokowi. Itu STIE Surakarta. Itu bukan UGM, belum ada dikenal UGM waktu jadi wali kota. Tiba-tiba kok sekarang jadi UGM. STIE-nya malah nggak kedengeran sekarang. Gitu kan, malah ijazah yang kemudian sekarang ditampilkan oleh KPUD Solo UGM. Itu jadi ini juga pertanyaan besar ini. Jangan-jangan ada rekayasa penyeragaman semua. Itu oke, setelah ijazah ini viral mungkin ya. Pak, silakan Pak. Pak Pur. Iya. Ini ada banyak aktivis teman-teman. Ya itu yang Solo tadi ada Pak Vitor, yang satu lagi Pak Lilik Malari, Pak Lilik. Aktivis Solo dia. Aktivis Solo ya. Sangat tahu mengenai peta Solo. Sejarah ya. Oke. Yang kedua aktivis PDIP. Ini juga jadi ketuanya KI Komisi Informasi Daerah DKI. Siapa itu, Pak? Yulianto. Oke. Yulianto Widira Harjo, gitu kan. Dia pernah ikut dengan kita di sini, jadi kelihatan sudah membongkar juga gitu kan bahwa nggak benar ini gitu. Maksudnya pernah ke Bareskrim? Sama-sama kita di sini kemarin memberikan pandangan juga di bersama. Jadi istilahnya dia sangat mengetahui bagaimana teman-teman PDIP pada waktu itu gitu kan meragukan dokumennya Jokowi waktu pendaftaran gubernur. Oke. Itu dari aktivis PDIP Yulianto. Kalau pernyataan dari Yulianto meragukannya seperti apa, Bang Rizal? Kalau dari Yulianto? Bukan Yuliantonya yang meragukan, tapi teman-teman PDIP katanya pada waktu masuk ke daftar ke PDIP, karena kan calon oleh PDIP. Ya. Banyak aktivis yang ragu kok begini dokumen itu. Gitu. Kok fotonya begini beda gitu. Berkacamata. Tipis. Bukan Jokowi, banyak yang mempertanyakan meragukan soal itu. Belum yang lain-lain katanya. Tapi waktu itu karena memang ditugaskan PDIP harus menggolkan masa menang Jokowi, ya masalah begitu diabaikan. Gitu. Sekarang aja terangkat kembali gitu kan. Nah, itu soal PDIP. Yang terakhir soal Komisi Informasi. Sebenarnya ada 2 persidangan ya, sidang Bonatua Silalahi 1 dan Bon Jowi 1 gitu. Tapi dua-duanya sama sebenarnya, akhirnya menemukan perintah dari Komisi Informasi Pusat untuk KPU membongkar. Diserahkanlah akhirnya dokumen ijazah itu. Nah, itulah yang kemudian kita lihat jadi masalah besar ini gitu. Dokumen itu karena dari semua yang ada legalisirnya tidak ada tanggal gitu kan, kemudian juga warnanya beda-beda gitu kan, kemudian juga apakah benar itu pejabat yang menandatanganinya itu memang sedang menjabat saat itu, jadi belum menjadi pertanyaan yang sangat dalam. Tapi yang jelas bahwa undang-undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 73 ayat 4 B itu mengatakan harus ada tanggal. Jadi undang-undang harus menyatakan
melegalisasi itu harus ada tanggal. Mm-mm. Gitu ya. Ya itu sebenarnya umum sih Bang. Harusnya dari zaman dulu juga pasti kalau legalisir ijazah SD, SMP, SMA pun pasti ada Kenapa tanggalnya. tidak ada? Supaya tidak bisa dilacak. Itulah tadi sebagai bukti itu palsu. Oke. Gitu. Berarti putusan KIP itu ya? Keputusan KIP itu ngait ke situ nanti, dan itu Oke. dikumpulkan oleh kalau saya buktinya dari Bon Jowi gitu ya, dan ditambah putusan. Bonatua. Kalau dari dua putusan itu kan, kalau Bonatua sudah mempunyai kesimpulan bahwa ijazah Jokowi tidak ada sesuai dengan bukunya itu, Bang Rizal. Ya, Bon Jowi hari ini kita lihat masih ada sidang di PT UN melawan ya, UGM, ya. yang mana UGM mengajukan gugatan terhadap putusan KIP untuk menyerahkan dokumen-dokumennya Ya, Jokowi. ya. Artinya belum finish nih Ya. dengan UGM. Itu gimana, Bang? Sebenarnya putusannya KIP itu inkrah. Oke. Itu kan sudah harus dikerjakan, nggak bisa lagi ada banding, nggak bisa ada kasasi, gitu kan, inkrah, sudah bisa dieksekusi. Tapi UGM cari jalur lain, nah jalur lainnya PT UN, jadi pengadilan lain gitu. Kalau KIP-nya keterbukaan informasinya selesai, cuman di PT UN dia mengatakan dokumen ini dokumen tertutup, gitu. Iya, iya. Ijazah itu nggak boleh dibuka, gitu kan. Sementara putusan KIP buka. Sekarang kompeten mana Komisi Informasi Publik yang memang berbicara tentang terbuka dan tertutup, atau PT UN? PT UN mah bukan kompetensi itu, jadi spesialisnya ada pada KIP. Gitu. Jadi sebetulnya itu hanya upaya saja dari UGM untuk menutup-nutupi kebenaran. Sehingga semakin jelas gitu bahwa UGM ini berusaha untuk tetap melindungi, memproteksi Jokowi. Padahal sudah jelas Jokowi itu menurut data-data dan bukti-bukti yang ada itu ijazah dan salinannya itu palsu. Oke. Itu memang agak ini sih Bang ya. Jadi membuat kita semakin curiga ya. Semakin curiga sekelas Universitas Gajah Mada, perguruan tinggi yang berslogan kebebasan akademik, gitu kan, bahkan memiliki prinsip objektivitas dan transparansi, gitu kan, malah dia berusaha untuk menutup-nutupi. Sedangkan ini kan sudah menjadi perhatian publik ini, dan semua orang tahu siapa Jokowi. Dia bukan alumni biasa, kalaupun jadi alumni, gitu kan. Bukan. Itu dia itu presiden, sebelumnya gubernur, sebelumnya wali kota. Masa yang begini ditutup dokumennya? Akal sehat itu tidak mungkin menerima. Dari situ aja belum hukum gitu. Betul. Jadi masyarakat juga semakin curiga, tapi kecurigaan ini nampaknya nanti akan jadi terbuka ketika di persidangan, Bang Rizal. Iya, saya kira gimana Bang Rizal? Sebenarnya menurut saya sekarang sudah bisa kita sebut udah terbuka. Oke. Kenapa gitu kan? Sebab fakta persidangan gitu kan, UGM dalam jawabannya dalam KIP nih mengatakan dia tidak menerima permohonan legalisir. Kemudian tidak menerima permohonan legalisir. Berarti tidak dari Jokowi. Dari siapapun, Jokowi terutama kan tidak menerima, berarti tidak ada proses legalisasi kan. Kemudian dia juga menyatakan tidak ada arsipnya, gitu kan? Nggak ada arsip. Dia bilang juga tidak ada berita acara verifikasi, tidak ada permohonan verifikasi dari KPUD, gitu kan, dari KPU nggak ada. Berarti memang tidak pernah melegalisir dia. Sekarang ijazah atau fotokopi atau salinan yang dilegalisir itu yang jadi syarat. Fatal itu menurut saya mah. Udah nggak usah lagi dengan pengadilan manapun. Gitu. Sebab UGM-nya sendiri sudah mengakui. Kalau konklusinya tidak pernah melegalisir. Sementara yang dipakai ijazah terlegalisir. Itu fotokopi kan. Berarti nggak sah dong. Jadi Jokowi sebagai wali kota, Jokowi sebagai gubernur, Jokowi sebagai presiden 2 periode tidak sah itu. Ini udah ketemu kayaknya sekarang hari ini gitu kan. Kita akan masukkan nih Pak Bareskrim, begini loh keadaannya gitu kan.
bahwa Pak Jokowi sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai presiden itu tidak sah. Itu karena temuan ini. Jadi nggak perlu lagi ada pembuktian lebih jauh. Udah ya menurut saya mah dari sini ya udah cukup. Oke, betul juga ya. Ya, jadi Kalau ada dari ada dua UGM ini. sudah menyatakan gitu ya. Iya, itu sesuatu yang harus kita angkat begitu, dan itu tersembunyi memang. Nah, sekarang kita akan tampilkan gitu. Jadi dua cara untuk membuktikan asli dan tidak asli. Satu, kasusnya Pak Roy dan Dr. Dr. Tifa, Tifa. ya kan, jelas dia nanti membuktikan jaksa itu asli tidak asli. Satu. Ya. Yang kedua, penggunaan yang sudah dilakukan, ya ini sekarang. Oh iya betul. Bahwa yang digunakan itu dokumen palsu. Itu udah jelas karena yang dipakai legalisir UGM-nya tidak pernah melegalisir. Palsu berarti. Oke. Gampang itu mah. Gitu. Nah, inilah yang perlu kita angkat hari ini gitu. Oke, Bang Rizal. Bang Rizal, Ya. ini kan berarti ada dua perkara dalam satu waktu, dua tempat di perkara yang sama kurang lebih ya. Ya. Yang pertama soal di Polda dan hari ini menuju ke persidangan, meskipun Pak Roy menggunakan pra peradilan sementara Dr. Tifa langsung hari Kamis. Yang kedua adalah Bang Rizal dan kawan-kawan di Bareskrim Polri yang sampai dengan hari ini belum ada tindakan dari Polri, kita bisa bilang begitu ya Bang Rizal ya. Iya, betul. Kalau menurut Bang Rizal kenapa ada perbedaan ini Bang Rizal? Ya, Di Polda kok cepet? Di sini karena kok kan? satu, Polda itu laporan. Oh, lah Bang Rizal bukannya laporan? Bukan. Apa ini? Pengaduan masyarakat. Oh, Gitu. bedanya apa? Bedanya kalau pengaduan masyarakat gitu kan, kewenangan penuh ada di polisi. Oke. Untuk melakukan tindakan lebih lanjut kan gitu. Fungsi kita masyarakat hanya membantu. Nah, inilah bantuan kita adalah bukti-bukti. Gitu. Yang terus gitu kan. Nah, sudah banyak bukti, harus berjalan lah gitu. Desakan kita itu sebabnya, makanya bolehlah yang ke satu tidak bergerak, dua tidak bergerak. Sekarang masa 16 bukti masa setelah 16 bukti dia tidak bergerak juga. Dan kita masih menginvestigasi lagi. Masih jadi masih akan masih. Oke. Menarik Bang Rizal. Kita akan sampai nanti ke ujungnya, ya di mana dibikinnya pramuka itu akan kita kejar terus gitu. Akhirnya kalau ada yang bikin asli, yang palsu ada yang bikin, gimana? Oke. Ini seperti yang disampaikan Bang Rustam ya. Eko Sulistyo. Hari ini sampai hari ini belum muncul juga. Belum ya. Bang Rizal, kita coba beralih ke hal yang lain ya. Siap. Termasuk nasib Bang Rizal, Bang Rustam dan Bu Kurnia. Yang sampai dengan hari ini nampaknya masih rajin ke Polda ya Bang Rizal ya. Oh iya. Meskipun kawan-kawannya sudah mulai perang di persidangan, Bang Rizal masih aja tetap di situ. Setia banget setiap minggu ke Polda Bang Rizal. Ini Bang Rizal melihatnya seperti apa ini Bang Rizal nantinya ini Bang Rizal, nasibnya Bang Rizal dan kawan-kawan ini? Ya, antara tergantung dan tidak tergantung. Ya, tergantung tidak tergantung dalam pengertian kasus dengan Bang Roy dan Bu Tifa. Pak Roy kan udah selesai ya ke Polda ya? Selesai Poldanya, kemudian dioper kan P21 dan seterusnya, proses berjalan. Sementara yang ini karena dipecah-pecah jadi klaster-klaster ini yang sebetulnya juga tidak lazim gitu kan, dalam hukum itu ada klaster-klaster tidak umum ya, tidak umum, tapi ini terjadi kan di klaster-klaster. Ya udah, konsekuensinya begitu, ada klaster yang bisa loncat, ada yang tidak. Nah, kelihatan yang klaster 1 ini masih menggantung, masih mengambang gitu. Bahkan kalau dari sisi kita mah lebih bisa membuktikan tidak benarnya tuduhan atau laporan itu lebih mudah. Kalau Bang Rizal ini, Insya Allah, kalau saya punya keyakinan begitu. Kalau misalnya, kenapa Bang Rizal? Ya karena kalau saya dan Pak Rustam itu tidak, dan Bu Kurnia lain satu. Kalau saya dengan Pak Rustam itu tidak dilaporkan oleh Jokowi, tapi oleh Termul. Ya kemarin kan katanya sudah gugur itu Termulnya. Untuk yang kasus Roy, Dr. Tifa. Kalau untuk belum, karena belum ada
prosesnya. Jadi nggak tahu gugur tidak gugur Iya, iya. akhirnya. Tapi kalau lihat dari yang Dr. Roy dan Dr. Ritiva aja gugur, ya masa yang kita nggak gugur? Aneh, Aneh. makin aneh juga Iya, tuh. lebih mudah kan gitu, makanya lebih mudah kalau menurut saya untuk melakukan perlawanannya lah. Saya lebih yakin untuk lebih mudah melakukan perlawanan gitu untuk membatalkan deliknya gitu. Seperti itu contohnya gitu kan, saya dengan Dr. Rustam sudah dilaporkan oleh Jokowi. Itu sementara Bu Kurnia dilaporkan oleh Jokowi, tapi dia sebagai advokat yang nggak boleh dilaporkan. Iya, benar juga ya. Iya, jadi Bu Kurnia kan aktif advokat, aktif. termasuk menggugat juga, Itu TPUA juga Iya. sedang berjalan juga di Dia advokat Bareskrim aktif yang sedang membela kasus ini gitu. sebelum TPUA dibubarkan. Jadi belum dibubarkan IB. Allahu Akbar. Sekarang imam besar Bang Rizal Fadila. Jadi kurang lebih begitu gitu Iya. kan. Jadi sebetulnya aktif sebagai advokat, dan menurut undang-undang advokat tidak boleh itu jadi sebenarnya lebih mudah menjawab melakukan perlawanan untuk membatalkan itu. Bukan, saya sangat yakin tidak akan terbukti unsur-unsur delik yang bukan. Oke. Berarti Bang Rizal ini waktu juga ternyata. Iya, Ini ternyata tak terasa udah Siap-siap. 25 menit mungkin ya. Terakhir nih Ya. Bang Rizal, Ya. seberapa yakin ini Bang Rizal ini kan kayaknya dari tahun kapan ya Bang Rizal? 2 tahun yang lalu. Dari 2 tahun 3 tahun yang lalu bolak-balik, bukan cuma di Polda, Bareskrim juga. Iya, sama. Dari TPUA sampai sekarang ini ganti jadi pemburu ijazah Jokowi ini Iya. terus saja nggak berhenti. Berarti ini kan penuh dengan keyakinan nih Bang Ya, Rizal, ya. nggak putus asa, walaupun termul-termul mencaci maki, walaupun sekarang ke Polda dilaporkan, tetap aja Bang Rizal. Ya. Nah ini motivasinya apa Bang Rizal? Ya, saya kira kan dari awal kita tidak bukan kepentingan diri kita ya. Teman-teman semua juga bukan kepentingan pribadi. Hubungan dengan Jokowi kenal nggak kenal. Oke. Itu apa urusannya kita ngurus-ngurus ijazah orang. Oke. Tapi masalahnya adalah masalah publik, masalah rakyat, masalah masyarakat gitu kan. Masyarakat yang memang ingin tahu dan belum terjawab sampai sekarang. Jadi selama sebelum terjawab, sementara kita masih bisa berikhtiar, kita akan ikhtiarkan gitu. Sehingga nggak putus asa menghadapi keadaan ini. Satu. Yang kedua, bahwa dalam konteks agama kan Allah lah yang akan nanti menentukan tentang kebenaran. Tentang kebohongan-kebohongan boleh saja. Kalau Jokowi udah terbukti nggak perlu pengadilan akhirat, udah banyak bohongnya Bang. Jadi kayak nggak punya keyakinan akhirat ini. Kalau kita punya keyakinan akhirat, sekaligus itu kekuatan loh gitu. Bolehlah semua manusia mengatakan sama dengan Jokowi, tapi kalau kata Allah kebenarannya begitu, kita perjuangkan terus. Jadi keyakinan keimanan lah. Masya Allah, luar biasa Bang Rizal Fadilah.